Jujur naon Kang? Hei, lagi ngapain? Ngajo YouTube dong. Serius pisan. Weish, ini dong. YouTuber Indonesia penghasilan tertinggi 2020. Kamu terendah kan? Boga akun oge henteu maneh. Aduh, selamat tahun lalu. Kang, eta nonton naon? Ih, keur ngajo YouTube urang. Da lagi nonton YouTube. Kan kiblat aku mah sekarang YouTube. Ngami, di YouTube teh sebenarnya ya banyak orang nanya ke didinya ya. Oh, nu sabenerna sebenarnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Amun teu jadi nanya orang ya. Nya, tong jadi we. Soal tuh guru nanya naon, Lila? Kemarin rame tentang sekte naon tadi teh? Naon dina YouTube? Oh. Harun Yahya. Oke, anu feminis teh ya. Oh, feminis. Dulu idolana Kang Daus. Oh, nya bukuna ge loba. Loba. Kurang. Jadi kamu tahu YouTube? Urang mah resep ngaran Harun gitu resep. Harun Yahya, Harun Ar-Rasyid, Harun Nasution. Nabi Harun. Oke. Terus kumaha hubunganna? Hubungan. Jadi gini, Kang Ami. Kan Harun Yahya teh. Dulu mah kan teh dia banyak mendekonstruksi apa namanya teh? Teori Darwin. Darwinian teh. Ternyata niatnya Cuma nggak ada yang tahu kalau niatnya awalnya mah. Ada yang tahu awalnya mah. Ada sampai 12 hari yang lalu gitu ya. Saya masih tune in. Tapi sekarang mulai rame berita-berita tentang feminisme dan lain sebagainya. Menurut Kang Ami kumaha eta? Ya kan kita kan lagi-lagi kumaha akses informasi sih urang mah matak urang makanya sekarang aku lebih melihat apa yang menjadi resource manusia sekarang sebagai akses informasi. Nah hari ini orang banyak menggunakan akses informasi itu diantaranya YouTube. Yang itu dijadikan sebagai referensi kebenaran. Sebagai referensi informasi, referensi banyak hal. Bahkan bisa dibilang orang akan sangat mudah mengatakan kayak gini. Kata YouTube juga seperti itu ketimbang kata gurunya misalkan. Jadi ya ini jadi referensi hari ini gitu. Nah makanya aku mencoba mempelajari juga apa yang sedang terjadi di YouTube, apa yang menjadi trading hari ini di YouTube dan kenapa masyarakat kita misalkan lebih menggandungi, lebih menyukai YouTube. Karena aksesnya mudah. Ya kan aksesnya mudah. Yang lagi tren apa selain tadi tentang Harun Yahya? Banyak yang lagi tren mah di YouTube tuh. Nu aya hubungan aja agama lah. Agama TikTok anyar enak mah. Agama TikTok aya. Mangga. Ieu teh aya pesanan di tahun kamari teh kopi nya. Geus bari atuh euy. Ieu nya, ieu nu kami nya. Pesanan ini. Baiklah, iya nu saya tapi dibikin ka Daud. Oh gitu. Kamu benar. Oh benar. Cuman ketukar aja. Betul ya? Betul. Iya. Ini lagi pada ngobrol apa sih? Iya, ngomongin referensi, Mang. Itu Kang Aga, saya getek lihat mic-nya. Aduh. Aduh. Cing eta bingkeungna tong ka kanan ka kiri ke. Keur ngobrol naon ya teh? Iya, peda. Saya mah keur protokol kesehatan. Ya. Nempuan YouTube. Iya. YouTube nanyakeun Harun Yahya, YouTube nanyakeun Ini maksudnya lihat ceramah Ustadz di YouTube. Saya mah nggak percaya sama Ustadz ceramah di YouTube beneran. Nggak valid semua, yang valid mah di Facebook. Anu valid mah Nu valid mah di Ustadz YouTube teh macam-macam. Ada Ustadz YouTube Kordowi, YouTube Ayu, Yusuf itu mah. YouTube Yahya. Nabi YouTube ada. Nabi Yusuf. Ada Yusuf. Ya. Gak boleh plesetin kan. Joseph kalau bahasa Inggrisnya Joseph kan? Joseph. Ya. Joseph. Kenapa Joseph? Karena Kasep gitu. Kenapa Jakob? Yakub kalau Jakob mah. Iya, kenapa Jakob? Karena Jakob. Kalau anak Daud siapa? Anak David. Daud. Hah? Daud Sulaiman. Salah, anak Daud. Nah, ini yang bagus. Anak Daud mah Harley, karena Harley Davidson. Ya, apa? Yang ngurus YouTube? Saya mah nggak percaya YouTube, saya mah informasi yang dari YouTube itu nggak benar rata-rata. Yang benar dari Facebook. Ayahnya Sony siapa ayahnya Sony? Anak Sony siapa? Ayahnya Sony. Siapa? Sony Ericsson. Oh. Tapi ini teh lagi diskusi. Jadi ini teh lagi diskusi nih. Diskusi.
Ah, gitu. Penasaran. Gini, geng, kalau gitu mah kita mulai aja. Yang ada di rumah ataupun di WC ataupun di atas pohon atau mungkin sedang berkendaraan ya, sedang pergi ke luar negeri seperti ke mana tadi Pegarsih ya, Pegarsih. Nyengseret dan sekitarnya. Kita ketemu lagi nih di acara Komuji Indonesia tentu saja. Ini acaranya live di YouTube. Jadi nggak percaya kalau saya mah. Nggak percaya. Iya. Iya. Dan kita ketemu lagi dalam acara Ustadz Jam Session. Yeay. Acara Ustadz Jam Session ini seperti biasa kita menampilkan ustadz-ustadz yang bukan dimiliki emangnya memiliki bukan. Tapi ini adalah ustadz yang aktif memberikan pencerahan di rumah Komuji dan di acara-acara Komuji. Tentu saja pernah ingat kan di acara-acara sebelumnya kita ada Ustadz Dede, tepuk tangan Ustadz Dede. Ada Ustadz Ami. Ustadz Ami dulu. Baru Ustadz Daus. Rosihan Firdaus. Namanya Firdaus. Dan Dede Fahmi. Oke. Dan tentu saja yang menarik dari Gimana Kang Alga? Wey! Gimana Kang Alga Fauzi, sehat? Bukan. Oh, bukan. Saya Alga Yang tadinya mohak jadi muhuk. Oh, saya udah pindah band. Pindah band. Sekarang bandnya Noah. Noah. Noah alaihi salam. Sopan atuh, masa Noah. Iya. Dan ini juga kan Daus itu nama kita ya Firdaus ya. Ya. Di barat mah Paradise. Betul. Ya. Iya. Gitu. Welcome to my paradise. Oke ya kawan-kawan, kita akan ngobrol nih. Ini seperti yang udah diberitakan sebelumnya, para ustadz ini jauh-jauh hari ya, tahun lalu bahkan ya. Yes. Udah 1400 tahun sebelum Masehi. Ya. Oh, masih Masehi. Sebelum. Tapi Udah, sebelumnya yang lagi. pasti mah sebelum ada kalender lah. Benar. Ya, Belum sebelum ada kalender karena belum dicetak. Ya. Waktu Belanda datang, Pagarsi belum ada. Ya. Jadi belum ada kalender. Itu. Jadi Ya dulu mah zaman Belanda bukan sadang serang. betul. Sadang serang. Salah aja makanya. Jadi peradaban itu dimulai ketika ada Pagarsi. Karena sejak itu kalender dibuat. Saya nggak berani ngomong-ngomong kayak gitu, nanti Ya. orang Limbangan tersinggung. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi Ustadz Dede, Ustadz Ami, dan Ustadz Daus ini memang memiliki latar belakang organisasi yang berbeda. Ini mempengaruhi bagaimana cara berpikirnya juga. Masing-masing Ustadz ini biasanya pemikirannya juga berbeda. Nah, kenapa diundang ke Ustadz Jam Session? Tentu saja seperti biasa. Justru karena perbedaan itulah kita menemukan satu kehebatan. Dan acara ini Kang Alga Ya. tanpa settingan. Tanpa settingan. Kayak tadi saya mah Nggak cuma ada. disuruh aja ngobrol dulu sebelum Kang Alga Ya. masuk. Ya nanti pas Ya. Kang Alga masuk, kita ngomong, ya kita gini-gini baru Benar. kita mulai. Nggak ada setting, nggak ada Nggak ada. setting. Saya juga nggak tahu nih. Ini judulnya apa? Ya, Nggak ada ator. Nggak ada briefing. Karena Nggak ada tim briefing. materinya lemah. Ya. Ya. Saya sudah di resleting. Oh ya. Tim materinya udah spiritualis. Jadi meninggalkan materialisme. Oke, kita masuk ke bahasan kita ya. Oke. Jadi tadi kan kita lagi ngobrolin tentang media sosial. Nih sekarang ada fenomena bahwa tiba-tiba fenomena tahun-tahun sekarang ini banyak sekali manusia-manusia atau orang-orang yang jadi pintar agama gitu. Di WhatsApp, iya gitu ya. Alhamdulillah banyak yang Di pintar WhatsApp agama. share ini, share itu dan segala macam. Di podcast gitu ya. Broadcast. Tapi broadcast, di broadcast. Di podcast. Di podcast. Podcast. Podcast Pod dibaca itu sih. broadcast. Iya benar. Gitu. POD dibaca broad. Broad. Oke. Palalinternya salah narasumber kurang oke. Nah di media sosial itu banyak tiba-tiba orang yang jadi agamis. Dulunya miss banget. Sekarang agak miss. Agak miss. Meleset Agak dikit. miss. Iya, meleset dikit. Itu gitar mesra banget sama piano. Oh iya, memang. Nah,
Ini karena mungkin akses berita atau informasi tentang agama itu banyak bisa diakses di media-media elektronik nih. Sangat mudah. Ya, sangat sangat cepat mudah. juga. Menurut bapak-bapak ini, Ustadz ini gimana? Ya kita mah menurut aja lah. Ya, kalau yang tidak menurut gimana? Kira-kira nurut aja lah. Tadi Kang Dede bilang Ya. waktu briefing. Ya. Ini kan gak ada settingan. Gak ada settingan. Jadi pas briefing kita Cut. ngobrol. Oh, nggak ada settingan. Nggak ada settingan. Di Oke. acara sebelumnya Ya. biasanya saya terus yang mulai paparan Oke, gitu. ya. Cik kali-kali mah jangan saya kata Itu mah Kang tadi Dede. briefing, itu mah Pas bukan briefing. settingan. Oh, bukan settingan. Materinya sekarang udah Materinya mulai materi. sekarang. Tuh tulisan tuh di Matador tuh, udah masuk materi. Oh iya. 20. 20 menit. Oke. Itu tuh tadi 20 menit Tadi. ya. Sekarang tinggal Sekarang semenit lagi. tinggal semenit lagi. Jadi gimana Banget ya. tentang informasi yang berseliweran di media elektronik itu menurut Ustadz Daus? Kalau menurut saya karena akses informasi cepat, Ya. mudah, ya kurang lebih mungkin ya dari 2005 ke sini lah. Ya. Sangat cepat dengan segala macam perangkatnya, ya itu juga nuntut harus ada kemampuan lebih untuk menganalisa setiap fenomena. Oke, kemampuan lebih menganalisa, oke. Khususnya terkait tadi ujuk-ujuk pinter agama Ya. gitu ya. Ya itu juga satu sisi kelebihan, informasi itu sangat cepat sekarang diakses. Satu sisi juga ada hal lain yang harus disempurnakan. Nah, itu dia. Ya. Masalahnya banyak juga yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Yes. Karena ya beda latar belakang Ya. gitu. Itu gimana menurut Bagus, Ustadz Ami? perdebatan. Bagusnya kenapa? Bagus, karena kalau untuk urusan seperti ini saya pikir bukan hanya urusan gara-gara gegar media sosial. Oke. Peristiwa seperti ini jauh-jauh hari sudah terjadi ketika Oke. Pak Garsik mulai marah. Oh, oke. Persetakan. Ya. Dulu kan yang namanya akses buku, akses artefak segala macam itu, Ya. itu hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Misalkan di kelompok agama yang lain, misalkan hanya di kalangan pendeta saja. Oke. Kang, Cuk. Oh. Aya ante. Itu tanpa setting. Ipalagi dihurungkeun. Cak. Goreng patut. Oke, tukeran dulu aja sama Ustadz Dede. Mulai dipagar sih gerak. Nah, Cikapundung. saya pikir urusan gegar budaya semacam ini sudah Ya. terjadi ketika pertama kali mulai berkembangnya mesin cetak. Oke. Heidelberg ya? Iya, itu sebenarnya penyempurnaan. Oke. Karena jauh sebelum Gutenberg juga, Eta saha? Oh, iman tukang nyetik, orang Pagarsi Oh, orang benar. Pagarsi. Karena Ya. sejauh sebelum Gutenberg di Cina juga sudah ada alat cetak dengan menggunakan media bambu. Oke. Itu sudah ada alatnya. Cuman memang kemudian disempurnakan dengan Ya. temuan timah segala macam jadilah mesin cetak ala Gutenberg. Sebentar. Titip ya oke, betul. Eta titip tukang setting. Tukang setting. Oke, oh gitu. Nah, Jadi artinya kan- sebetulnya iya artinya kan dulu setiap kekuasaan ada perkembangan teknologi, Selalu perkembangan ada. media, selalu Selalu ada. fenomena seperti ini. Iya, jadi tidak terlalu- Iya. Nah, Tos suruh Oh, deui. suruh deui. Oh, iya. Sandi, Gento Sandi. Oke. kita bayangin aja ketika dulu buku hanya didominasi atau tulisan hanya didominasi oleh kalangan tertentu. Oke. Ketika hadirnya mesin cetak, Ya. itu kemudian semua orang bisa membaca. Oh, Seiring dengan meleknya right. huruf ya, orang bisa Nice, membaca. Yang nice. awalnya cuma mendengarkan, sekarang Ya. sudah bisa membaca dan bisa menganalisis sendiri. Oke. Akhirnya kekuasaan pengetahuan tidak hanya di satu tempat. Oke. Tapi semua orang yang punya kemampuan membaca pun punya. But that's the point. That's the point. Jadi gini, ketika ini media udah ini ya, udah banyak nih media nih. Dulu mungkin di cetakan terbatas, sekarang terbatas. tidak terbatas. Ya. Tapi ternyata kemampuan Kata siapa tidak terbatas? terbatas juga. Terbatas juga. Tapi Can lebih beli HP luas. mah. Can Iya. beli HP, can Tapi boga pulsa, rata-rata, can boga kuota. rata-rata ini mah 100% yang saya temui di pasar itu pengen HP. Pasar mana dulu? Sama dulu. Semua pasar? Ada pasar ibu. Pasar Ibu. Nah permasalahannya adalah kan kemampuan analisis setiap orang beda-beda. gitu. Sama kalau ngomongin permasalahan mah. Jadi pada masa orang mulai melek huruf juga Ya. berhadapan dengan masalah yang sama. Oke. Kepada takaran orang cara membaca, kepentingan orang membaca ke arah Oke. mana. Termasuk ketika buku mana yang layak untuk dicetak dan tidak cetak, Ya, itu kan ada kuasa juga. oke. Ada kuasa juga. Misalkan kok seolah-olah sekarang kita bebas mau merekam apa saja, Ya. bikin video apa saja, kemudian kita posting di YouTube. Oke. Apakah 100% bakal diterima? Geningan aya di bena.
Tapi kan yang ngeband di band aya nu di band. Aya nu di bena gitu Ya, kan ya, ya. ya. Bena panas dalam aya, Ya, panas ya. beteung aya gitu. Artinya enggak teu bebas-bebas teuing oge gitu. tapi masalahnya ya saha deui? Asal loba tabung. Iya, Itu iya. bukan pegawai saya loh. Itu inem. Enggak tahu. Itu Si Inem udah besar. Itu inem pelayan sekdes. Jadi khusus aja melayani sekdes. Gitu, teman. Oh berarti kamu sekdes sekarang? Oh iya, saya mah. Kakak. Ya, Ini kalau di antara kita bertujuh ya. ya. Ini yang Bukannya lebih berdelapan? representatif generasi naon sih no X, Y, Z, W, H, I, J itu Generasi milenial. Generasi Milenial, milenial. Generasi corona. generasi X. Corona. Generasi Terus corona. pandemi. Angkatan corona. Angkatan corona. Kita tanya apa kan lu juga pasti ngejamanannya sebelum ada internet. Iya, Iya. iya. Kan? Sekarang udah Umur ada. seberapa tahun saat ada internet? Seberapa tahun? Pokoknya mah lahir ke dunia udah ada internet kayaknya. Kamu Iya. lahir di dunia udah ada internet? Kayaknya. Nah, kan Oh. generasi milenial nih, ini generasi yang katanya pengguna. Jadi apa ya User, disebutnya user. gadget native gitu Iya. teknologi. Nah, gimana sih sebetulnya fenomena ini menurut para milenial sekarang kan nggak tahu juga dulu kayak gimana gitu maksudnya apakah perdebatan itu sudah berlangsung lama atau tidak gitu dan gimana sih harusnya bersikap menghadapi konten-konten yang ada seliweran di media sosial itu? Ya kan tadi kalau Kang Ami jelasin dari sejarah media itu kan dari mulai media cetak dulu gitu kan. Sebelumnya kalau lebih jauh lagi medianya hanya sekedar audio Betul. aja. Sebetulnya Betul. sebelum media cetak itu ada media cetok. Ya. Ya. Gitu. Pang Pang bejakeun ya, pang bejakeun kasih Pak Haji itu, ya stok geus beas. Ya, langsung ini Media gitu. stok. Sama media cetak. Media cetak oke aya. Tapi kan kalau zaman sekarang kebanyakan kalau anak-anak itu kan anak-anak muda lebih ingin mendapatkan informasi yang cepat. Karena memang medianya ada. Beda kalau zamannya Kang Daus gitu kan. Sebelum Masehi medianya nggak ada. Ya, Jadi ya, susah. Beda zaman sekarang. Memang orang-orang sekarang udah punya gadget sendiri-sendiri. Kemudian untuk mencari ilmu pengetahuan. Bahkan mencari ilmu agama pun melalui gadget. Itu kan aplikasi yang paling mudah ya YouTube. Tapi kan konon katanya sumbernya juga nggak semuanya valid atau tidak semuanya benar katanya. Kembali- Telepon dari Namruj. Raja Namrud masih hidup? Masih. Oh, mungkin telepati. Jadi kalau berbicara tentang validitas, Ya. itu kembali kepada pembawa ataupun istilahnya ustadz yang diidolakannya. Oke. Sebetulnya. Jadi kembali kepada legitimasi ustadz itu sendiri sih sebetulnya. Ya. Jadi kalau dibilang valid ya valid valid saja sih sebetulnya. Akan tetapi memang Oke. yang namanya dakwah di media itu mungkin pada tahun sekitar 70-an Ya. sudah dimulai di mana ketika kalau dulu mungkin kumandang azan itu hanya jaraknya jangkauannya hanya berkilo-kilometer saja ya 1 Oke. kilometer. Kemudian Jauh kumandang sekali. azan bisa ditayangkan Cuma di berkilo-kilometer, televisi. kalau sekarang cuma Oh, bersenti-sentimeter. Jadi jangkauannya bukan sekedar geografis, Oke. jangkauannya udah jangkauan antar provinsi, bahkan Iya, antar iya. iman, antar keyakinan pun bisa tahu gitu. Ada waktu Oke, azan. iya, gitu. iya. Ada waktu azan gitu. Nah itu juga menjadi pengantar mungkin ya, pengantar bagaimana dakwah itu atau kajian ilmu agama itu bisa bergerak dari yang tadinya tidak melalui media, audiovisual, kemudian bergerak sampai zaman sekarang adanya YouTube, kemudian Oke. Google. Ini kan fenomenanya juga seperti ini. Ini informasi cepat banget gitu. Bahkan kita bisa meledak gara-gara informasi banyak banget. Tapi kalau misalkan kita mau objektif, ada yang benar, ada yang faedah kalau bahasa sekarang, ada yang faedah, ada yang unfaedah. Ada yang menyesatkan, ada yang hoax ya, Iya. ada yang benar berita yang faktual Iya, gitu. iya. Ini tips and tricks seleksinya gimana? Ya kan itu Ada yang, soalnya ada juga cuman baca judul, soalnya udah tahu isinya. Nah, Headline. Kalau saya seneng banget kalau misalkan baca yang headline doang kayak koran apa sih? Pos kota. Bukan yang Lampu merah. Lampu merah. Saya kan malas bacanya, tapi headline hungkul kan ya tamanya. Nenek-nenek tertabrak, anjir. Langsung kayak luwi leutik nadi. Supir truk kabur. Hana tadi tetapi dipukulin masa. Dibawa ke kantor polisi. Selesai, langsung nggak usah baca isinya. Beres kan? Saya jadi tahu gitu. Nenek daftar jadi polisi. Sebetulnya itu juga kayak di YouTube ataupun di Google ya seperti itu. Ya. Jadi istilahnya gini,
kajian yang mesti dibaca satu kitab full, Ya. itu kan kalau dalam YouTube bisa dikemas dalam 20 menit misalkan. Ya, 15 Kan menit. Gak jauh beda lah, gak jauh beda kayak gitu. Jadi tanpa membaca isi berita secara utuh, kita baca headline-nya. Tapi memfilternya gimana biar kita tahu ini faktual atau hoax, ini faedah atau unfaedah. Gimana cara ngefilternya? Kalau saya mah dari Ngerti nggak filter apa? Bukan kretek. Udun. Bukan kretek. Lain ya. kretek tuh filter. Udun Filter, filter. ya. Kalau bagi saya mah menyikapi mau media sosial seperti hari ini, mau menyikapi media cetak sekalipun semacam produk buku, produk koran, produk jurnal, produk majalah, pada dasarnya sarua. Sama aja. Sama aja karena misalkan Ya. emang kabeh buku bermanfaat. Ya. Teman dulu maca NRO. Bermanfaat itu. Bermanfaat, ya kan? Pengetahuan Saya mah dasar bukan sih. zaman Iya, itu ya. bermanfaat. Saya mah City Hunter. Iya. Kamu bahkan baca Kopingho bermanfaat. Bermanfaat. Perspektif lagi-lagi yang bermain, Mang. Ya. Jadi mau ngomongin media sosial, mau ngomongin berbasis cetak sekalipun, apa Ya. aslinya buku, pada dasarnya semua itu berkelindan. Urusan hoax, benar Oke. apa enggak, referensial apa enggak, responsible apa enggak. Ya. Buku aja banyak buku bajakan, misalkan. Oke. Yang bisa jadi kuruna halaman sampai 200 tapi karena buku bajakan dan murah meriah jadi isinya 100 misalkan atau cetakannya teu bener teu kabaca kabeh kan jadi mengaburkan kebenaran juga. Jadi accidentnya mah sama-sama aja lah. Pada dasarnya sama penyikapannya. Artinya kembali ke kata Kang Ustad Robert. Tapi bedanya gini, Tad Ami, kalau dulu ketika media cuma ada 5, sebagian katakanlah 20%-nya itu tidak benar, maka karena sedikit, efeknya sedikit juga. Sekarang mah banyak banget, jutaan setiap detiknya. Ya. Walaupun cuma 10%, itu dampaknya besar juga. Gitu. Itu Bayangkan gimana? kalau buku Barreto geus aya like or dislike. Oke. Pedah eueuh we nama kabaca teh pedah angkana langsung keluar muncul. Sesederhana itu saya mah bisa jadi saya nu meuli boga bukuna, saya boga buku ini satu misalkan. Ya. Beli nu meulina hiji tapi nu bacana kabeh kan teu kanyahoan aja berapa orang yang bacanya, enggak kedeteksi. Viewernya gak kelihatan. Enggak, maksudnya nggak kalau kelihatan. sekarang kan karena setiap orang pegang HP, Ya. jadi informasi bisa datang dengan lebih cepat dan lebih banyak si jangkauan ininya. Dan kayak filter tadi. itu ada di sana juga, Di mana? di media itu sendiri. Medianya Pada siapa yang dasarnya. ngefilter? Orangnya. Orang yang punya. Ya kan gini, orang bisa memilih Yang mana yang dia memproduksinya, tonton. orang medianya atau Orang medianya. Misalkan konsumen YouTube, pemilik medianya? YouTube-nya. Dua-duanya, Oke. Masa gimana dua-duanya? dua-duanya. Karena itu yang punya hak Nih, kuasa. yang punya hak menurut kuasa. The Histories at Philosophy the Science, di halaman yang ke... Paragraf kelima. Ya. Saya tahu itu, saya pernah Pertanyaannya, baca. Saya pernah kenapa baca. bisa begitu? Karena begini, Ah, itu masalahnya. Dan belum Jadi tentu sebetulnya Iya. ada kalau saya ya. Jadi untuk memfilter itu adalah dengan cara kita memiliki metode critical thinking. nah. Jadi gini bedanya kalau buku Kan itu hese kan teh. Itu kan Kabeh susah. boga kalau semua orang harus punya Gini, metode ya, critical critical thinking, teu boga kumaha. Berarti gini bisa jadi kan filter atuh. susahnya kan gini kalau buku itu kita harus membaca satu persatu kemudian membandingkan dengan buku-buku yang lainnya sehingga kita tahu lah. Tapi dia mana membaca yang benar judulnya atau aja, dia enggak. mah Ya. tapi pinter. Tapi memang enggak. Kalau memang YouTube Pinter tapi mau bisa dijadikan referensi sih. Oh, Mas. wawasan referensi- luas. Referensi judul. tapi tidak Ustadz YouTube nggak bisa jadi referensi. di YouTube lagi orang mah alaiha, lain alaihi. Nah itu berarti masalah critical thinking. Terus kalau misalnya nggak maksudnya apakah semua harus Nah, punya kalau critical saya thinking? kalau menurut buku Rukmini Zainal Abidin menurut Ya. saya sebenarnya sekarang ada pada titik pertaruhan claim of truth, klaim Oke. kebenaran. Yes. Jadi seolah-olah kalau yang keluarnya dari YouTube itu Tidak tidak bertanggung benar. jawab. Tapi yang keluarnya dari buku itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita lanjutkan kembali, buku yang mana, buku Ya. siapa, Karangan penulis siapa, siapa. karya Ya, ya, siapa, ya, ya. apakah kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan itu juga semua? Pada dasarnya ada pada Ya. tataran tertentu, ada pada makom tertentu. Apakah kemudian menjadi aib juga ketika kita mengetahui sesuatu gara-gara berdasarkan YouTube? Apakah kemudian menjadi tidak benar juga tindakan kita hanya gara-gara tindakan benar kita taunya berdasarkan Ustadz YouTube? Terus taunya kita juga gara-gara Syekh Google. Apakah juga aib gara-gara itu semua? Seperti hanya orang baru mengetahui sesuatu tentang kebenaran bahwa jarak antara Kiara Condong dan Cijaura itu harus dibayar 250.
ternyata itu kata tukang beca. Tapi kata supir angkot itu harus 500. Ya. Mana yang benar? Yang Tergantung siapa yang Yang benar supir Gojek. Gojek gitu. Sesuai aplikasi soalnya. Dan Argo. Maaf, Gitu. kita nggak boleh nyebut sponsor. Sponsor. Gojek nggak bisa. Gojek nggak Grab boleh, nggak boleh. juga nggak boleh. Nggak boleh. Grab Nggak boleh aja lah, disebut. Grab. Apalagi Ya. Supermie, Indomie nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Apalagi bank gitu ya. Bang kayak BCA nggak boleh disebutkan. Bang Jago. Bang Naon? Bang Jago. Ampun Bang Jago. Jago. Tuh, kan agamatik tuh. Efek media. Efek media gitu. Bukan masalahnya gini. Kang Ini Aga. masalah filter nih. Masalah filter di medianya itu sendiri. Oke lah, katakanlah buku sama media sosial sama aja. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Ada ceruk. Ya. Ada ceruk kosongnya, ada ceruk isinya. Oke. Dua-duanya juga sama. Tapi gitu kan. ini lebih mudah kalau menurut saya ya. Ini saya pertanyaan sama Pak Daus nih. Siap. Pertanyaannya setelah musik yang satu ini. Oke. Musik. Ahai Nur Lela, sukanya berlagu membocaca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang, ingin serta berlenggang. Nur Lela mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nur Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati badi jentrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nur Lela menentang, apa suka mampu, kalipso ranca-caca. Hai Nur Lela. Ahai Nur Lela, sukanya berlagu membocaca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang, ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nur Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati badi jentrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nur Lela menentang, apa suka mampu, kalipso ranca-caca. Hai Nur Lela. Oke, kita balik lagi ke Ustadz Jam Session bersama kawan-kawan kita nih. Tapi tadi mohon maaf karena matadornya dekat tingali. Jadi saya rada miss. Saya boleh duduk sini nggak? Bagus. Boleh? Oke. Pindah sih maksudnya. Bila. Maksudnya pindah. Maksudnya pindah. Biar saya kelihatan. Bisa nggak? Oke. Siap. Oke, nah kalau gini kelihatan. Tapi belum ada perintahnya. Asbaknya juga Benar. pindah.
Topi itu kudu lah. Oke, kita lanjut Kejauhan. diskusinya ya. Sip. Ini kan masalah ini nih, masalah media sosial dan media-media yang lainnya. Tadi Oke. kata Ustadz Ami ini sama aja, karena ada yang memfilternya, juga ada media ada lembaga yang memfilternya. Oke. Tapi kan kita tahu jumlahnya sama yang filternya beda. Katakanlah buat Indonesia nih, Kang Daus. Cip. Buat Indonesia, buku itu diawasi oleh pemerintah. Maksudnya pemerintah itu yang kita percaya untuk mengawasi konten-konten yang bertebaran. Kalau nggak Sementara, percaya, kalau nggak kalau percaya, percaya? ya nggak apa-apa. Pindah negara nggak apa-apa. Nah, kalau media sosial itu sifatnya universal, global gitu. Yang filternya mungkin nggak tahu kondisi negara kita seperti apa. Kira-kira menurut Kang Daus gimana? Kalau saya sih lebih narik dulu kan di sini. Sebentar, sok mangga tarik dulu. Terima kasih. Udah ya. Di sini fungsi dan peran agama juga harus clear dulu. Oke. Fungsi dan peran agama itu ketika situasi seperti ini itu kita harus gimana gitu kan. Ketika situasi seperti sekarang informasi sangat cepat, terus siapa yang berkuasa untuk menggiring opini pun juga sangat banyak gitu ya. Oke. Sangat banyak. Dan kalau dulu tadi kata Kang Alga kan ada 5 media nih. Ya di misal televisi waktu itu kan jelas ini setiap media ini ya ada kecenderungannya kemana-kemana kita bisa baca. Kalau sekarang kan ini berita dari mana Ya. dan siapa ini misalnya atas kepentingan apa dia memberitakan, ini kan sangat sulit gitu. Ya. Nah justru di situ kita harusnya kita ingatkan kembali fungsi dan peran agama di kondisi seperti itu seperti apa. Emang seperti apa fungsi dan Ya kan perannya? kalau gini, kalau misalnya setiap banyaklah kayak prematur judgment itu dilarang oleh agama. Itu sama dengan suudzon misalnya. Iya. Cuman istilah-istilah aja sekarang bergeser gitu ya. Oke. Prematur judgment itu dilarang. Apalagi menyebarkan berita palsu itu mah dari zaman Kapan tahun juga udah boleh. dilarang. Oke, Nah, menyebarkan berita palsu, Berita dilarang. palsu. Prematur Prematur judgment, menyebarkan berita hasil fotokopian? itu juga Boleh. dibolehkan di pagar. menyebarkan berita hasil Hasil fotokopian. Fotokopian naon? Ketinu asli. Oh, tapi nggak palsu, bisa dilegalisir. Jadi Ini nih. Tapi bisa palsu oke ini lah. ini mah bukan prematur judgment, ini mah Caesar judgment. soek cokot eta mah. dia mah HPKI. Naon eta? Himpunan Fotokopi Indonesia. Tapi lah bisa dilegalisir sah oke. Sah. Walaupun fotokopian tinu asli. Ya. Oke, jadi di situ kan sebenarnya agama udah ada fungsi dan ada peran untuk memfilter. Tadi pertanyaan besarnya kan gimana cara kita memfilternya gitu Ya. kan. Ya agama juga pertama tadi saya udah sebutin dilarang prematur judgment. Dan dua juga yang paling penting itu untuk orang-orang yang menerima informasi, Ya. kita harus mempertajam basyiroh. Oke. Basyiroh. Penglihatan. Jangan sampai Saya kita suka nih bahasa Arab nih. Basyiroh. Basyiroh apa artinya? Basyiroh wa Walakin nadhiroh. a'yunuhum la yubsiruna biha. Masya Allah, ini Mereka usah punya. beneran ini, ajengan. Ini saya dengan sangat terpaksa. Ajengan dunia Dengan sangat terpaksa. ajengan dunia maya. Ya. Ini punten panitia boleh saya toyorin? Gimana tadi? Soalnya di ayat yang tadi saya Ya. kutip itu, nanti Ustadz Dede mungkin lebih ngegamblanginnya. Ya. Di akhir kalimat itu, ulaika kal an'am. Mereka Oke. itu seperti hewan ternak. Kita ini Oke. seperti hewan ternak. Oke. Kamu Bal- bebek. Kamu Bebek. heeh. Dia mah bukan, kan ikan pesut. Gak bisa diternak. Saya bebek, dia bekjul. Bekjul. Bebek juling. Dia bebek juga, tapi bebek sport. Ya kalau kita mau tidak mau kan Ya. di Islam itu dia punya panduan, Oke. punya guideline besarnya lah, guideline besarnya, dan akhirnya itu bisa dikontekstualkan kepada hari ini ayat-ayat yang itu, dan alhamdulillah para ulama, para pemikir Islam itu juga terus mengupdate kontekstualisasi itu tersebut ke dalam keseharian, termasuk di area sekarang di mana YouTube, Syekh Oke. Google. Nah, kita itu kan hewan ternak. Nah, Lanjutannya? balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Waduh. Hewan ternak itu kan mudah digiring. Ya. Ini udah lebih sesat dari hewan ternak. itu Karena sendiri. pagarnya dibuka. Nah, Ya. karena apa tadi? Ayunuhum la yubsiruna biha. Dia punya mata, Tapi tidak tapi melihat. tidak melihat. Oh. Terus udhunuhum Mendengar tapi punya telinga tapi tidak mendengar. tidak mendengar gitu. Kulubuhum la yafqahuna biha. Dia punya hati nurani, Bukan tapi rasaan. tidak punya
perasaan dan tidak punya pemahaman yang baik dan benar. Artinya di Oke. situ ada hal-hal yang sudah diwanti-wanti oleh agama Islam khususnya di sini. Bagaimana bukan nge-counter ya, kalau di zaman pandemi memperkuat imunitas tersebut Oke. gitu ya. Dan aminitas. Dan aminitas dan insya Allah gitu ya. Iman maksudnya. Iya. Kurang lebih basiro, terus kejelian kita, kemampuan menganalisa kita itu kewajiban buat. Kewajiban ternyata. Ya, Apalagi ya, kan ya. kalau agama Islam ngomongin ilmu gitu ya Pak, derajat ilmu itu Ya. wah di banyak tempat gitu ya. Di Oke. banyak tempat baik itu hadis ataupun ayat gitu ya. Nah, itu juga tuntutan bukan dulu wajib sekarang enggak. Kan Oke. dari lahir sampai meninggal. Ya, Dan ya. itu kepentingan keharusan umat Islam itu Ya. mau dia posisinya penerima informasi Oke. atau yang memberikan informasi Ya. itu semua kena hukum yang sama. Oh, Gitu. right. Nice. Semua di nice. kanan. Ya, ya. Hah? Alright. Right. Ya, ya, ya. Menarik ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata memang Muslim itu, umat Islam itu dituntut untuk bertanggung jawab sebetulnya ya. Bertanggung jawab. Atas apa yang dibacanya, atas apa yang disebarkannya. Oke lah, contoh kayak gini Kang Alga ya. Misalnya 2 atau 3 dekade atau 1 abad ini Ya. kita dunia itu mengalami modernisasi. Oke. Ya kan? Umat Islam itu harusnya terlibat aktif dalam modernisasi itu. Baik Oke. itu harus ikut mewarnai, bukan hanya sekedar penonton. Maksudnya gimana Ya kan terlibat aktif itu? termasuk sekarang kemajuan teknologi yang seperti hari ini kita rasakan sama-sama itu kan Modernitas. itu reng-rengan dari modernitas gitu Oke. kan. Nah, umat Bagian Islam itu dari- bagian dari modernitas. Reng-rengan. Reng-rengan. Apalah istilahnya itu. Ya. Artinya umat Islam itu harus hadir di situ dan memberi kontribusi yang jelas karena dia agamanya juga punya peran dan fungsi. Oke. Gitu. Kontribusinya kira-kira seperti apa? Tadi, Gini, Dek? karena tadi Kang Daus sudah menjelaskan secara Al-Quran ya, nakli gitu ya. Tapi itu kan menjadi sebuah teori ya, bagaimana si manusia itu sendiri sebagai penonton ataupun penikmat video-video yang ada di YouTube, kajian-kajian ada yang ada di YouTube, khususnya kajian keagamaan, memang secara praktisnya itu sudah dipraktekkan oleh para imam kutubus sitah. Oke. Kutubus sitah itu adalah imam-imam yang memiliki kitab-kitab hadis, Imam hadis. Bukhari, kemudian Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, 7 orang apa nama? ya 6 orang. Oh, Sitah. ganti Itu yang kutubus sitah. Ganti nama. Nah, jadi ada dalam kajian hadis itu, mustalah hadis itu ada istilahnya. Jadi kalau dulu untuk meng-cross-check Menyatakan. sebuah informasi, Iya. Imam Benar dan Al-Bukhari salah. itu mau gak mau harus pergi ke daerah lain. Oke. Untuk Konfirmasi. mengkonfirmasi Tabayun. informasi yang ada atau yang diterima olehnya. Oke. Sebetulnya begitu juga dengan kondisi zaman sekarang. Ya. Gitu. Bedanya kalau zaman sekarang ini kita kan bisa berselancar di dunia maya, kita di Cilaki, Cilaki, ya. kita bisa Kenapa sih namanya dunia maya? Tidak berselancar ke dunia reading. ke Amerika gitu kan ya. Nah, istilahnya sebetulnya kita juga bisa mempraktekkan itu di kondisi sekarang, Ya. di mana informasi begitu cepat. Oke. Kalau kata Pak Alga dalam 1 detik aja bisa berjuta-juta Ya, informasi. ya. Kita kalau saya mengkerucutkan ke kajian agama lah ya. Kalau informasi di YouTube atau di internet itu kan terlalu banyak ya. Jadi kalau kajian agama misalkan, bagaimana untuk meng-cross-checknya? Karena saya yakin ya, buku saja, penulisan buku itu kan biasanya menukil dari buku yang sudah ada. Oke. Yang sudah ada menukil juga dari yang Ya. ada. Atau Begitu juga ada cetakan 1, cetakan 2, Nah, cetakan ya. 3. Begitu Revisi juga, satu, revisi begitu satu, juga revisi dua. dengan video. Saya Ya. yakin bahwa tema-tema yang ada di YouTube terutama Ya. dalam kajian keagamaan itu juga mungkin sudah ada di atau sudah ditayangkan oleh channel yang lain Oke. dengan tema yang sama sebetulnya, Oke. gitu kan. Apalagi di dalam video-video yang ada di YouTube khususnya kajian keagamaan itu pastinya ustadz-ustadz yang memang memiliki kapasitas itu dia pasti akan merujuk ke kitab ataupun merujuk ke buku-buku yang dia yakini Alright. yang bisa dijadikan sebagai referensi. Sumber ya? Iya, sumber seperti itu. Jadi untuk meng-cross-checknya itu ya zaman sekarang kita bisa meng-cross-check lagi di dunia maya. Maksudnya kalau di video kita bisa meng-cross-check di dalam video atau bahkan kita bisa meng-cross-check lagi ke buku ataupun ke sumber-sumber yang
sifatnya cetak gitulah. Oke. Seperti itu. Jadi Sebenarnya kita gini Pak Alga. Gimana? Di Mustalahul Hadis itu juga sebenarnya kita dipakai juga oleh akademisi-akademisi itu ya. Iya. Bukan hanya untuk mengvalidasi Iya, sebetulnya. hadis. Misalnya contoh Mustalahul Hadis itu dia lebih sangat ketat gitu ya. Mustalahul Hadis itu ilmu hadis ya. Ya. Untuk memilah mana hadis yang benar, Benar sahih. ya. Ya banyaklah Mana kategori-kategorinya yang gitu doif, ya. mana yang- Mana yang palsu. Di situ kan pertama ada informasi. Oke. Sama, mereka juga menerima dari informasi. Iya. Nah, informasi ini belum jadi bahan, ini masih bahan sangat mentah gitu ya. Oke. Dimulai digodok lah, dikukus atau digodok, direbus Jadi sederhana nama gini. dari informasi. Harus ada ilmu mustolahul YouTube. Nah, Ilmu nggak sama. mustolahul Stepnya Google. kayak gini. Sebentar. Ini agak Stepnya loncat kayak gini. nih. Stepnya Gimana? kayak gini. Stepnya gimana? Ini Agak pusing, dia agak pusing. Selain ustadz dia Masalahnya juga gini, kanguru. kalau akang-akang kan memang Betul. pesantren, ya kan? Jangan maju nanti blocking saya Oh iya, kehalangan. siap. Ini kopinya jauh. Oh iya nggak apa-apa. Bukan cewek gitu. Kata siapa harus pesantren untuk tahu ilmu mustalah hadis? Buka YouTube, YouTube aya. ada. Apa itu mustalahul hadis? Ada Masalahnya di YouTube. gini, Jadi nggak usah saya pesantren. nggak tahu. Saya mau jelasin. Saya nggak Biar beres percaya dulu. YouTube, saya mah beneran. Saya Sebentar, nanti sebentar. Google Sebentar, apa ilmu sebentar. mustalah hadis ada. Saya nggak percaya. Sebentar, juga. Pak, jangan berantem dulu. Saya Ya. beresin dulu dikit. Bisi pohon deh. Sok silakan. Dari informasi Ya. baru diolah, barulah dia berbentuk jadi data. Ini udah naik lah tingkatannya. Dari sekedar informasi dia udah menjadi Data. data. Nah, data ini tetap harus dipilah-pilah lagi. Ya. Oke. Barulah dia si data ini bisa mendekati fakta atau Oke. bukan fakta. Nah, Ya. sekarang kan baru informasi yang kita terima. Ya. Statusnya masih Jauh kene kan sangat benar. mentah. Iya. Udah kita share. Oke. Terlepas cara nge-share-nya, bener nggak ya berita ini? Ah, Tapi iya. itu udah nge-framing orang lain, Ya. udah Mohon- menggiring orang lain secara tidak langsung. mohon info mutabayun. Mohon info mutabayun. Ini katanya begini dalam tanda Ya, 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 merinding, ya, ya, gitu ya. Dan- Atau share kembali jika Anda tidak ingin celaka. ya, sharekan kepada 20 teman Atau Anda masuk neraka. atau Ya. anak masuk neraka. Banyak. Ya, gitu. ya, ya. Nah, Doakan, aminkan. aminkan Aminkan. dan lain sebagainya. Ya. Nah itu Aminkan, sahrulkan. Iya, Rais Eh, Roisul Am. Nah, patologis itu jadi patologis akhirnya hari ini. Oke, Baru patologis. patologis. Apa patologis, Ya, Panto. Pato. Ah. Panto itu lamun bisa nutup logis. Logis. Kalau Beda itu Pak. lamun bisa nutup tuh bisa muka. Eta teh logis. Logis. Jadi Urang bukan jadi patologis. lieur kejelaskan ge. Iya dah ya, ngaco. Teu meunang batur ngomong. Lanjut patologis apa? Saya teh teman dekatnya Nabrus. Itu ada telepon bener. Kang Rahmat komu jiwa ngajakan bekam emang nggak bekam. Kidul. Siapa Nyirol Kidul? Kang Rahmat. Nanti iya. aja lagi live gitu. Kang Rahmat Lagi Nyirok sholat Kidal. berjamaah. Lagi sholat berjamaah. Assalamualaikum Kang, nuju live di YouTube. Mangga we nonton Mungkin dirinya. telepon deh nya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong eta ustad gitu-gitu, ampun. Nah itu. Oke. Sederhananya mustalah itu dia sangat ketat. Ini Ya. informasi diolah jadi data dari siapa. Ya. Bahkan Imam Bukhari Muslim, ini Bukhari Muslim dia pegangannya. Ini Bukhari non Muslim. Ya, betul. Saudara Nggak ada, saya. Bukhari Oh, nggak ada. Muslim nggak ada, Oh, Bukhari nggak ada. Muslim. Yang ada adalah Yang ada adalah Dia Bukhari non AC. Oke, itu sangat ketat. Itu masalah orangnya fikoh atau enggak fikoh. Fikoh itu bisa Kuat. dipercaya. Ya. Itu banyak Oke. kategori kriterianya Oke. itu Indikatornya banyak. banyak indikatornya. Itu saking hati-hatinya. Sekarang informasi masuk ke handphone saya, misal ke handphone seseorang. masalahna nu asup ka informasi lain hadis. Eta we. Pertama bukan hadis, tapi Islam itu dia juga ada kehati-hatian di situ. Oke. Makanya di Islam ada istilah ihtiyat. Kehati- Sekarang boro-boro Kehati-hatian. kehati-hatian. Oke. Saya akan jadi penerjemah ya. Nanti. Oke. siap. Biasa ini bahasa ajengan. Bahasa Ya, ajengan, beda. iya ajelengan. Loncat. Gitu Kang Rahmatnya. Abi nuju live YouTube heula. Telepon deui. Kan geus bejaan ke live YouTube. Astaga. Oke, tunggu berarti dulu lah. kurang lebih ini untuk lebih gampangnya nih. Kan kalau itu masalah hadis ini kan informasi ya. Gimana cara ngebedain kalau saya teh ngebaca ini teh dengan objektivitas atau dengan subjektivitas gimana? Pak Ustadz Ami, silakan Ustadz Ami. Nah, saya mah sepakat. Sepakat. Karena Itulah yang disebut subjektivitas. Gitu. Ingin mendapat informasi. Jadi sesuai yang diomongin Kang Ami. batur keur ngomong ge lo ngomong, dititang ngomong kalah kahul.
Aduh, kacau tan. Enak mah nyanyi heula yuk. Lama-lama nih Ustadz satu ini saya beritakan. Saya beritakan. Atau beritai. Saya berita acarakan. Saya berita acarakan. Gimana caranya? Kang, ini ada berita acara Komuji. Ya itu tadi masalah hadis ya. Ini tingkatannya berat nih. Ya kan gini, yang lebih maksudnya simpel. sederhana aja yang diinginkan oleh Daus itu bahwa kemudian walaupun dengan melalui disiplin, salah satu disiplin ilmu yang ada dalam tradisi Islam dengan ilmu mustalah hadis, yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai amanah. Ini idealnya itu semua diserap oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim. Artinya tidak harus melulu dia harus menguasai ilmu mustalah hadis. Tapi intisari dari itu semua sejatinya itu adalah menjadi bagian dari attitude seorang muslim. Artinya tidak akan sangat mudah menebar segala sesuatu yang unresponsible, tidak bertanggung jawab. How come biar tidak mudah menyebar? Nah, cangcang jempolna. Tek bila Bisa. perlu jempol. Masih bisa. Ini enter. Nah, artinya ini kan urusan akhirnya bukan hanya sekadar urusan urusan ingin menyebar dan tidak, karena ya urusan hasrat di dietanya. Nah, itu dia. Ada magic yang kemudian kita Iya. atel lah untuk kacang-kacang disebar teh kan seperti itu. Jadi kita itu tersinopsis Bukan gitu magic, ya. tersinopsis karena akhirnya bisa bikin tesis gitu. Ya. Jadi nggak bisa ini terpaku tersinopsis. Tidur. Siapa nama istri? Iya tuh. Nggak ada di briefing Oh, tadi. nggak ada di briefing, nggak ada. Nah makanya kemudian apa yang kita sikapi sebenarnya, ya, kenapa saya juga tadi lompat misalkan dari media sosial hari ini, Ya. lompat ke menganalogikanya seperti hanya media cetak. Bener ajel kan? Ajalnya, karena pada dasarnya hakikatnya sama, pesan yang disampaikan Oke. melalui media tertentu. Sama Ya. ini juga. Lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah orang yang bikin konten? Ya. Apakah orang yang menerima konten? Ya. Atau orang yang menciptakan YouTube? Atau orang yang menciptakan handphone? Siapa yang berdosa? Semuanya. Bukan masalah dosa. Misalkan lah mau ngomongin patokan dosa. Iya. Tak Gitu kan? patologis teh artinya patokan. Patokan. Oh, patokan. Patokannya apa gitu. Ya. Nah ini yang kemudian bahwa satu sisi kita ada pada masa di mana semua orang berhak menyampaikan pesannya. Oke. Orang semua berhak menyampaikan haknya. Pendapatnya. Dan kita ada di zaman itu hari ini. Oke. Tidak ada lagi seolah-olah kekuasaan yang otoriter, yang kuku, nggak ada. Semua punya hak, seolah seperti itu. Ya. Dan ini yang harus kita pahami hari ini. Dan kenapa ini seolah-olah menjadi terbuka, seolah-olah menjadi bias, ya ini resiko. Satu sisi kita pengen punya cita-cita, semua orang harus punya ilmu, semua orang harus punya pengetahuan, tapi tidak mau menanggung resikonya. Kenapa harus ada kebenaran yang tunggal? Kalau kemudian gara-gara kebenaran tunggal diruntuhkan, dengan jalan pengetahuan dibukakan, nggak ada kebenaran tunggal. Terima dong resiko hari ini. Ya. Ini bagian dari resiko yang manusia dulu cita-citakan, ingin menyebarkan ilmu pengetahuan dengan mudah. Dan sekarang kemudahan sudah ada. Dan efeknya yang mungkin tidak terbayangkan pada masa itu yang dirasakan oleh masa hari Oke. ini. Ini kita harus terima. Nah, setelah menerima, kira-kira tips and tricksnya gimana biar setiap orang itu minimal berusaha untuk responsibel? Ya, sederhana Kang. Walaupun misalkan ada istilah, ada si etama taunya agama. Tahu gejrot saya tahu. Ya, taunya Sumedang misalkan, tahu dari mana? Misalkan dari Sumedang. Dari Sumedang. Gitu kan. Kemarin saya naik mobil, nanyak, ayaan. Sebentar, ini sedang bicara nih. Karena gini, saya percaya Ya. pada level tertentu misalkan, oke suatu saat misalkan saya menerima tentang kebenaran agama dari Ustadz YouTube. Oke. Salah satu Ustadz di YouTube misalkan, oh tentang gini. Saya pikir orang itu, dan yang pernah saya tahu, temukan juga, tidak kemudian dia lantas berhenti di sana. Oke. Tidak lantas hanya sekedar mengimani apa yang dia tonton di YouTube. Oke. Dia melakukan konfirmasi kepada ustadz yang ada di sekelilingnya. Cross check. Sampai Oh, cross check. oke. Sampai pada satu titik berkesempatan misalkan dengan ustadz Ya. yang dia diterima YouTube, dia kemudian menanyakan kembali, menggali kembali. Nah, itu mental ada Islami. momen-momen Oke, seperti itu. iya, Jadi iya, tidak iya. bisa kita dengan sangat mudah menyangkompet daunkan dan menyamadaunkan, karena kalau sama-sama daun Menyamaratakan. Ya. nanti tidak akan jadi daun, tapi jadi rata. Oke. Karena menyamaratakan, tidak Menyamaratakan. menyamadaunkan lagi. Ya. Artinya, Tolong pakai peribahasa deh. ya, Teu nyambung. Aku kok jadi pusing ya. Jadi migrain nih.
Artinya ada loh orang-orang yang juga ternyata dengan filternya sendiri bekerja. Ya. Karena makanya kalau kita pakai ada wejangan dari seorang Ustadz Sokrates, itu Ya. kan ada 3 tahapan yang penting kita lalui dalam Oke. menerima sebuah kebenaran. Apa aja? 3 penyaring kebenaran itu kan ada. Misalkan ketika Kang Aga menyampaikan sesuatu kepada saya, tidak lantas saya terima begitu saja, saya tanyakan dulu ke Kang Aga, apakah yang kamu sampaikan itu benar? Oke. Ternyata Kang Aga sendiri, teuing oge sih. Udah Oke. orang yang menang tibatur. Nah, 1 benteng. 1, oke. Kedua, Kedua? aya manfaatna teh sih namun eta maneh neueuh ka urang. Halus eta. Manfaatna lewat. Oke. Terus aya kahadeanana teh. Eueuh oge. Kayak manfaat jeung kehadiran beda Eta nah. Beda, bedana. manfaat ya hade. Ah, beda naon Beda, manfaat. tapi Hade mah haji dade. Abang manfaat? Duka. Salakina bipaat. Aduh, mungkin gitu ya. Sederhana itu sebenarnya bisa Jadi digunakan seperti ada itu. manfaat itu memberikan sesuatu kok manfaat sama baik apa beda? Gak ada aja beda ya. Ya. Belum Bukan tentu tiru yang dong. baik bisa memberi manfaat. Jadi kalau dengerin Ustadz Ami ngomong tuh dilema saya. Diletak maung. Dileg-leg mau. Jadi perbedaannya antara baik dengan manfaat itu. Ya. ini kan kita kayak- sedang ngomongin Iya, YouTube. iya maksudnya tadi. Karena kan bingung juga ya. Iya bingung. Jadi manfaat gimana? sama Coba tolong kebaikan tuh apa bedanya? tolong ditambahkan. Kalau Tad. kalau dalam ini kan ada khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Kalau yang Jadi gini maksudnya. Benar. Jadi kalau mau baik Ya. sebetulnya orang tuh nggak harus ngapa-ngapain. Oke. Diam aja jadi orang yang kaum rebahan tuh udah baik karena Jadi dia, anak anjing baik mah. karena dia nggak melakukan apapun. Sebentar Pak, jangan diganggu dulu. Ini udah bagus ini. Beda kalau dengan bermanfaat. Ya Oke. orang yang namanya bermanfaat kan harus beraksi, harus Oke. bergerak gitu kan, harus kalau ingin menjadi orang yang paling baik seperti Oke. itu yang bedanya. Mantap, keren. Mantap. Jadi lebih jelas ya. Ternyata Sokrates teh Islami. Ya Bapak ininya Siapa yang mengislamkan? Siapa yang mengislamkan? Pak Aga. Islami. Oh Islami. Maksudnya dekat dengan nilai-nilai keislaman gitu. 3 saringan itu yang saya pikir Ya. orang butuh Sekarang harus di Iya, ini ya, digunakan. harus Dan dimiliki ini ya, bisa digunakan. sangat efektif dalam menangkal hoax gitu. Iya, kan. iya. Benar enggak sih gitu kan. Tapi kan Kemudian- sekarang banyak orang teh nggak tadi critical thinking aja susah, Ya, tapi apalagi kan gini, Sokrates Kak. Gini, Sokrates teh toh cenah. tidak selamanya juga orang Cek akan manfaat. selalu berbuat salah. Toh tidak selamanya juga orang akan terus-menerus bersedia menebarkan hoax. Mungkin satu kali dia pernah menebarkan hoax Ya. sampai kemudian dia mendapatkan pengalamannya. Oh Oke. ternyata ini berita bohong dan dia Oke. akan belajar dari itu. Oke. Jadi kalau saya tidak bahwa dengan adanya internet, dengan adanya Ya. akan sangat mudah melakukan kebohongan. Oke. Saat aya internet oke loba aja mah bohong mah. Nah, menyangkut internet, jadi coba kita lihat yang ada di internet ini di YouTube-nya Komuji Indonesia yang akan kita tayangkan berikut ini. Ini adalah salah satu artis dari Revolution program Revolution. Yeah. Yang acara yang digagas dibuat oleh Komuji Komuji Indonesia. Indonesia. Coba kita lihat ini hoax atau enggak? Hoax Silakan atau enggak? saksikan. Coba lihat, kita perhatikan. Ayo. Langit yang kau tatap sekarang, senja yang kau bagikan di Instagram, mungkin esok takkan ada, mungkin esok hilang. Tentram yang sekarang kau rasa, udara yang terhirup tak sengaja, mungkin esok takkan ada, mungkin esok tiada. Langkah kita yang tak serupa, tak berarti kita harus
dalam segala bahagia. Langkah kita yang tak serupa, tak berarti kita harus hilang makna saat berdua. Resah hadir tanpa rencana, jadi jeruji kita bersama dalam segala bahagia. Langit yang kau tatap sekarang, senja yang kau bagikan di Instagram, mungkin esok takkan ada, mungkin esok tiada. Tak peduli yang aku mengerti, biar ku berdamai dengan diri. Oke sahabat Komuji, kembali lagi bersama kami dalam Ustadz Jam Jam Session. Session. Yeay. Sambil ngopi, gimana ngopinya? Enak? Mantap. Ya. Mantap. Teras Ini udah Komuji. kita siapin dari tahun lalu. Oh ini juara Adan. Ini juara se-Asia. Asia Tenggarong. Besar ini mah wilayahnya. Oke ya, mumpung saya ingat. Oke, Boleh ya? gimana Tad? Tadi kan bedanya baik sama manfaat itu jelas oleh pertama oleh Socrates sama disempurnakan oleh hadis. Khairunas anfa'uhum linnas. Apa itu kebaikan, apa itu manfaat. Nah, itu seperti apa itu akhlak, apa itu adab. Akhlak, adab. Akhlak, Oke. adab. Kalau akhlak itu lebih ke internal. Siap. Kondisi batin kita masing-masing. Adab eksternal. Adab itu kita nggak boleh sombong, nggak boleh iri, dengki, atau kita harus tawadu, ya dan lain sebagainya. Itu akhlak. Oke. Nah, karena di internalnya kita sudah berakhlak, secara dampak sosiologis keluarnya, gitu, sosiologis, Adab disebut. itu menjadi beradab. Oke. Itu Makanya bedanya peradaban, khair dan bukan perakhlakan. manfaat, kebaikan dan manfaat. Nah, Makanya itu yang kemudian bisa menjadi filter Ya. pada media apapun. Ya. Mau Oke. buku, mau media sosial hari ini yang kita Ya. konsumsi. Ya. Entah resource-nya dari Ustadz Google, Syekh Google, Syekh Google, atau dari Ustadz Ustadz YouTube. YouTube, oke. Paling tidak 3 hal tadi. Apakah memiliki kandungan kebenaran, Ya. kebaikan, Ya. dan faedah. Manfaat, Karena ya. tidak selamanya yang berfaedah itu benar. Oke. Tidak selamanya juga yang baik itu juga benar. Oke. Itu ini yang harus menjadi patokan yang sangat sederhana. Iya, Dan iya, saya iya. pikir setiap orang memiliki 3 dasar ini. Oke. Dengan cara dan versi dan Pertama, levelnya masing-masing. Benar atau tidak? Benar atau tidak. Kedua, baik atau tidak? Nah, dan berfaedah atau tidak. Berfaedah atau tidak? Oke, siap. Kita bisa main kayak Menarik, gini. menarik. Tidak perlu Ini sederhana ya tidak perlu sebetulnya. gagap media lagi. Betul, Ya, betul, ya, betul, bahwa betul. yang terjadi hari ini adalah ternyata
komodifikasi agama, Ya. komodifikasi apapun, Ya. pada akhirnya kan itu kembali kepada niat baik seseorangnya juga. Ya. Terbaca atau tidak niat baik seseorang, saya pikir akan orang bisa merasakan kok. Ya, Misalkan sebut aja misalkan hari ini orang akan menjadi sangat cukup keder ketika mengetahui Ya. oh ternyata gara-gara subscriber, gara-gara follower itu semua ternyata menghasilkan banyak uang yang dihasilkan dari Ustadz YouTube. Ya. Sampai ratusan juta. Ya. Padahal bisa jadi awalnya beliau hanya sekedar mendokumentasikan apa yang sudah dia lakukan. Dan bonusnya adalah hadirnya subscriber, hadirnya follower sampai kemudian mendapatkan reward dari YouTube Oke, misalkan. Makanya ada istilah jamaah penghasil AdSense. Nah, tapi bukan berarti bahwa kemudian orang-orang yang bermain di ranah sana itu kemudian menjadi kalau dalam istilah seni bahkan ada istilah seni tinggi, ada istilah rendah. Saya Low pikir art, nggak high ada. art. Saya pikir nggak ada. Karena pada dasarnya bukankah dengan dibukakannya semesta dengan membaca itu biar manusia juga bisa menjadi hamba. Artinya terbuka pada siapapun untuk bisa diangkat derajatnya dengan cara apapun. Ya. Artinya tidak menjadi remeh-temeh juga ketika seseorang mendapatkan pengetahuan kebaikannya hanya berbasis referensi YouTube. Ya. Jadi- Yang penting jadi kebaikan. Yes. Ya, Dan dia mampu mencerna dengan kebaikannya, dengan kebenarannya dan ada mendapatkan faedahnya. Oke. Dan juga kita tidak bisa menghardik orang gara-gara dia referensinya saya tambah segala rupa teh ka Syekh Google nanya kena, why not? Kenapa Kita kacang? kacang? Iya, Kenapa kacang? Kenapa kacang gitu kan? Iya, iya, Karena iya. nat itu adalah kacang gitu. Iya. Why not? Karena kalau why fruit itu Iya. kenapa buah? Iya, iya, Kenapa iya, buah? iya, gitu. iya. Makanya sekarang saya pakai why not. Oke. Artinya kita tidak boleh saya pikir tidak penting kemudian untuk merendahkan orang yang menggunakan referensinya entah itu dari Google karena toh itu lapisan juga banyak. Oke. Apalagi teman-teman yang sudah kuliah hari ini sudah dikenalkan dengan saringan-saringan menggunakan Mendeley lah atau apa itu yang semakin Justru desertasi, mendelay. Stasi. Itu kan akhirnya semakin ada lapisan-lapisan untuk membatasi kecurangan, membatasi kebohongan. Oke. Ada lagi filter-filter yang lain. Iya, Karena iya. toh ketika muncul hoax dan sekarang kan mulai muncul juga langsung di ban atau Iya. ada kontrol yang lain Oke. gitu kan. Nah, namun secara personal paling tidak dengan 3 tahapan itu yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang tidak perlu berkecil hati ketika selama ini ya, dan saya mah dapat aksesnya dari YouTube, Ya. mendengarkan ceramah-ceramah agamanya atau apapun, fine, lakukan. Oke. Karena saya percaya suatu saat nanti dia pun akan ada muncul penasaran, dia akan berhadapan Lalu dengan kalau gitu gurunya. kenapa di sekolahan? Oke, Kalau misalnya kita dapat info nih, kita lagi bikin jurnal nih, tulisan Oke. atau makalah. Tiba-tiba infonya dari www. Nah. Itu tidak menjadi absah. nah ini kan problemnya urusan kita lagi gegap budaya kalau saya melihat. Dan artinya seolah-olah itu mah ada dari Google copy paste, kan masalahnya copy pastenya bukan mengambil dari resource itunya. Jadi tidak menghargai dirinya untuk mengkreasikan kembali hasil resource yang dia ambil. Bisa kan. Rata-rata kalau saya melihat Ya walaupun boleh copy paste, Boleh. tapi jelas jadi kutipan langsung. Nah, kayak gitu. Kan ada kutipan tidak langsung Yang juga. dipermasalahkan bukan copy pastenya. Tapi- salah satunya misalkan gini, ketika kita merujuk pada jurnal atau buku, Oke. ada lembaga yang Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Sementara kalau website Ya. dan banyak juga website yang masih katakanlah dari blog apa segala Ya. macam, saya misalkan bikin blog, Oke. nulislah tentang agama Ya. sepengetahuan Ini acara saya. Study Session, jangan ngomong-ngomong Oke. kasar. Apa itu blog-blog? Jadi maaf, mungkin ini saya ulangi. Misalkan saya bikin Go. Kita gimana ini? Gob. Go. Bikin tulisan di internet aja. Bikin tulisan di internet. Karena aksesnya bebas, siapapun bisa. Ya. Dan nggak ada, maksudnya gini, sampai sekarang lembaga yang memfilter itu, Google itu masih berdasarkan ya clickbait dan segala macam aja gitu ya. Ya, Tidak betul. tidak berdasarkan. Ya kan toh pada akhirnya juga sebut saja mau itu level sekolahan, Ya. mau level perkuliahan, toh pada akhirnya masing-masing guru atau masing-masing institusinya membatasinya. Oke. Silahkan kamu gunakan referensi dari internet, tapi dengan catatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Oke. tidak seperti ini, dianggap tidak absah, Oke. karena dianggap tidak bertanggung jawab. Artinya tetap nilai hadir, nilai-nilai moral di sini tetap ada. Gitu. Dan kita juga walaupun ada yang terjadi loss begitu saja nyamperin kecelakaan atau Wah. mungkin tidak cermat, Ya. tidak teliti gitu Ya. kan. Makanya
Kenapa musola Banyak hadis? dosen yang tidak teliti. Ya itu. Banyak. Banyak gitu, terima begitu saja gitu. Tapi pertanyaan Pak Alga itu kan terlalu Gak semua dosen itu penteliti. Iya. Gimana kalau gimana? pertanyaan Pak Alga tadi itu kan kalau menurut saya itu terlalu mempersempit akses terhadap internet. Ya. Karena kalau yang Pak Alga tanyakan itu kan hanya di kalangan akademis. Akademisi. Oke. Sedangkan pengguna internet itu kan lebih banyak orang-orang yang memang justru tidak berlatar Akademisi, belakang iya. atau bukan akademisi seperti itu. Jadi resikonya memang berat. Ya, Nah, karena itu yang saya sekalipun konsumsi publik. Gitu. Iya, sekalipun filter yang disebutkan tadi 3 yang utama itu kan seolah-olah gampang ya kita mencernanya Iya. antara kebenaran, manfaat, kemudian kebaikan. Itu kan sangat mudah, tapi resikonya memang informasi yang datang kepada kita ataupun kepada pengguna gadget itu kan lebih cepat. Ya. Ya. Tantangannya mungkin di situ. Itu adalah resiko Ya. kita sebetulnya. Mungkin resiko zaman dulu atau waktu masih zamannya Pluto atau bahkan para imam itu, Pluto mah mereka mungkin untuk meng-cross check satu persatu itu nggak terlalu banyak Ya, mungkin. Awalnya Pluto namanya, datang ke ini jadi Plato. Tapi tantangannya mungkin karena jarak atau geografis Oke. lebih jauh. Kalau kita memang jarak atau geografis tidak jauh. Ya. Media udah banyak, fasilitas lebih mudah. Oke. Akan tetapi informasi yang datang lebih banyak. Nah itu yang tantangannya sebetulnya. Tapi sebetulnya gini, saya melihat masa sekarang itu, kondisi sekarang itu, saya percaya pada ramalan salah satu dosen saya di kampus, Profesor Yasraf. Dibilang dalam kondisi Pilihan. informasi, kondisi informasi yang cepat ini, beliau sebut dromologi, bisa terjadi visi dan fusi gitu. Yap. Dan ini bisa meledakkan diri kita gitu karena kelebihan muatan informasi gitu. Tanggapannya gimana? Jadi kalau menurut saya sederhananya gini ya. Ini kan terkait masalah informasi-informasi yang berkaitan dengan Islam, dengan agama Islam. Islam itu kan dia kalau misalnya ustadz-ustadz di sini kan buka kitab kuning misalnya. Oke. Pertama itu dalam agama Islam itu ada kaifiat. Ada tata cara. Oke. Cara beribadah, cara sholat, cara puasa, cara mandi tobat, cara mandi wajib dan lain sebagainya itu tata cara. Tapi Islam itu tidak sekedar kaifiat. Oke. Nah, harus ada akhlak di situ. Ya, Akhlak, ya, ada ya. hakikat. Ada akhlak, disinilah akhlak ini tadi kondisi internal kita. Ya, karena kita secara kaifiat udah apa segala rupa, bukan berarti orang yang kaifiatnya berbeda itu Salah. otomatis salah, enggak. Oke. Kita harus jaga akhlak itu Oke. sehingga nanti manifestasinya dalam bentuk adab. Oke. Ya, gitu. ya, Jadi ya, harus ya, ya. kaifiat. Itu equal ya masalah Akhlak, akhlak adab. dengan adab atau bisa jadi akhlaknya seperti apa, adabnya seperti apa? Bisa jadi nggak selalu equal. Enggak selalu Oke. equal. Karena ada penumbuhan yang misalkan Aga tuh hafal raraban dari 1 sampai 100. Oke. Tapi yang sering diamalkan nama 1 sampai 10 aja. Ya. Oh iya iya. Ada gradasi. Bisa jadi Ya, ada akhlaknya gradasi. bagus tapi adabnya nggak bagus. Bisa. Atau akhlaknya nggak bagus tapi adabnya bagus. Bisa. Alright. Bisa, nice, bisa, nice, bisa, nice. bisa aja. Tapi Iya, kalau iya. lihat Ideal nama. Idealnya Ya. begini, Ya. Kang Deh. Hijrahnya Rasulullah ke Ya. Madinah, itu kan ada cita-cita menjadikan masyarakat yang madani dan tamadun. Oke. Gitu ya. Nah itu seperti akhlak dan adab menurut saya. Oke. gitu ya. Kalau akhlaknya udah oke, karena tujuan utama kepengutusan Rasulullah itu liutamima makarimal akhlak. Semata-mata loh di situ Ya. ya. Inama buistu kan semata-mata aku diutus kata Rasulullah liutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dulu yang paling fundamental. Oke. Paling fundamental. Nah, kalau akhlaknya udah oke, udah keren, insya Allah dia akan Adabnya tamadun, juga. akan berperadaban gitu. Oke. Gitu kurang lebih. Peradaban. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke ini sesi terakhir mungkin ya. Akang-akang. Jadi saya bingung matadornya menghilang. Matadornya singkat. Ingat banget. Bener-bener Tapi bus. nanti kita akan ada giveaway yang akan kita kasih kepada pemirsa. Atau giveaway? Giveaway now. Giveaway now. Credibility of this test. You do it for your last. And the press to melody and express love me, love me, hell yeah. Ada promo, I love you to know how. No tahu. Geras sakti. Beda referensi. Iya. Referensi. Nah, iya mah TPI. Orang mah RCTI. Kata la don't ever wanna feel. Like I did that day. Kan?
Oke, nanti bakal ada giveaway buat kawan-kawan yang ada di rumah. Tapi sebelumnya mungkin ini nih. 2 panci buat Kok banci? apa? Ada kaos Kaos bom. tuh, kaos. bom. 2 kaos. 2 kaos. 2 t-shirt. Untuk 2 orang. Ada Ada kaos untuk 2 orang. Jadi satu. Sepotong sewang. Jadi Senin dipakai pemenang pertama, Rebo dipakai pemenang kedua. Ada Sultan, 2 ya? Sultan. Ada 2 t-shirt untuk 2 pemenang yang bagi mereka, bagi kawan-kawan, bagi sahabat yang memberikan opini pendek tentang Ustadz YouTube dan Syekh Google di Ya. kolom komentar. Tapi sebenarnya bisa ngasih opini panjang kalau kuotanya masih banyak. Ya, benar. Karena kenapa harus opininya pendek? Mungkin kuotanya sebentar lagi habis. Cuma sedikit. Ya. Tapi Jadi tenang. Pendek-pendek aja opininya. Nanti saya kasih Ya. link kuota pendidikan. Ya. Ya, Betul. nanti bisa akses ke Ya. Kalau saya pengen kuota haji. Kawin aja gugus haji. Jadi naik haji. Tapi ada kuota yang tidak pernah tidur. Kuota Oke. New York. Kuota New York. Siangnya, malamnya selalu ada pergerakan manusia City dan ada never kegiatan. sleep. City never sleep. Padahal si Siti masuk sare. Nanti kedengaran oleh wali kuota. Nah, itu. Tapi kita kalau mau pergi-pergi 13 ini, Januari. 13. Oh, iya. Di kolom komentar IG di Komuji Indonesia. tanggal 13 Januari. 14. Sorry, sekarang aja tanggal 14. Sekarang aja 13. 14 sekarang. Di kolom postingan Tulis kemarin. atuh yang kemarin gitu. 13. Cewek lah, Tuh. kurang dibacakan ulang. Sok baca ulang. Berikan opini pendek tentang Ustadz YouTube dan Syekh Google Heeh. di kolom komentar Komentar 3 tiga postingan postingan IG Komuji Indonesia tanggal 13 Januari 2021. Jadi cari 3 postingan Betul. yang di tanggal 13 Januari. Kalau teka panggil, datang ke Komuji. Ya, tanyakan langsung. Yang Kalau nggak langsung. punya Instagram, Tiba Instagram beli. Ya. Beli. Kalau nggak Beli ngerti, timbangan. tinggal cari aja di Syekh Google. Menyerah. Dan 2 paling baik akan langsung di DM. Oke. Pertanyaannya, Ya. Nah. apa singkatan DM? Dadang Mahmud. Bapak perlu jawab. DM. DM. Oh saya mah serius orang. Coba. Daus mau. Tadi tulis. modus molor. Coba DM. Singkatannya apa? Dede Multazam. Itu yang benar. Benar. Itu yang benar. Sesuai KTP soalnya. Ya. Karena Pokoknya- yang benar itu adalah sesuai KTP. Benar. Ya. Benar Benar belum terverifikasi. Benar belum tentu berfaedah tapi. Ya, tapi tidak berfaedah. Jadi Buat nanti dirinya sendiri. Jadi jawaban terbaik akan di DM, kalau Ya. enggak di RF atau di FH Ya, ya. gitu. Ya. Atau di PO Box. Zaman kapan itu PO Box? Saya nggak kenal itu apa. Beda angkatan ya. Saya tahu PO Box. PO Box itu- kamu nomor berapa sih? 4266. Saya dengar PO Box aja itu dari kakek saya. Belum pernah. PO Box itu zaman minuman 7 up. Tapi saya sudah mendengarkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Oke guys, kita balik lagi. Mungkin sebelum kita sudahi acara ini, semoga bermanfaat ya. Ya. Dan Ini mah semoga benar. semua benar, semua baik dan semua bermanfaat. Saya akan berikan closing statement mungkin terkait apa yang kita bicarakan ini bagi masing-masing ustadz, dimulai dari Ustaz Dede. DM. Ustadz Dede, DM. Ustadz Fahmi, Ustadz Daus. Oke siap. Silakan Ustadz Dede. Kalau closing statement dari saya terkait Ustadz YouTube, kemudian Syekh Google, memang tidak ada kesalahan kalau kita ingin mengambil ilmu yang ada di media tersebut. Karena memang yang namanya media itu kan nilainya bebas. Kita bisa mengambil, kemudian kita juga bisa mengamalkan apa yang memang disampaikan oleh Ustadz ataupun Syekh yang kita idolakan seperti itu. Tapi kita tidak lupa untuk kembali kepada sumber yang aslinya. Ya sumber yang asli ya memang kebanyakan ada di buku, kemudian di media-media yang lainnya seperti itu. Oke. Silakan Ustadz Fahmi. Nah, closingnya. Coba. Yang bahasa-bahasa yang susah yang biar kelihatan pintar saya gini kan. Oh, tanya. Iya. Ngarah tampak serius. Ya, biar kelihatan kayak calon dokter gitu. Penghinaan ini. Penghinaan. Can nangis. Aduh. Saya pikir untuk generasi hari ini patut bersyukur tentunya karena dengan segala kemudahan yang disediakan, dengan segala akses yang dimudahkan, akan sangat mudah juga kita mendapatkan entah itu kebenaran, entah itu kebaikan, entah itu keberfaedahan akan sangat mudah.
Cuman problemnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu berfaedah, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia dalam mengambil setiap pilihan, dalam mengambil setiap referensi, dalam mengambil setiap acuan atau apapun itu. Untuk itu bahwa saya pikir tetap harus kita bersikap bijak bukan hanya gara-gara kita berhadapan dengan media sosial hari ini. Sikap bijak itu dibutuhkan pada setiap berhadapan dengan media apapun. Dulu kita harus bersikap bijak ketika datang hadirnya buku dengan sejumlah percetakan. Seperti juga hari ini kita juga harus bersikap bijak dengan menggunakan media apapun. Dengan 3 kebijakan yang bisa kita bangun, apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu berfaedah, minimal 3 saringan ala Socrates ini bisa membantu dan bisa memfilter pada setiap apa yang kita konsumsi. Sehingga tidak terjadi peledakan informasi, sampah-sampah informasi jadi nggak terjadi pada diri kita. Itu kurang lebih. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dengan kebaikan dan memberikan manfaat. Oke, baik, terima kasih Tami, silakan. Oke, media informasi hari ini baik YouTube ataupun Google itu dia media. Itu bapaknya, itu anaknya. Iya, dia bebas nilai sebetulnya. Tergantung kita penggunanya, memanfaatkannya untuk apa. Nah, untuk masalah terkait masalah informasi-informasi keagamaan Islam gitu ya, baik dari Ustadz YouTube ataupun dari Syekh Al-Google ya, Al-Google. Yang pertama, ada satu metode yang dulu pernah saya diajarin oleh Ustadz saya di kampung waktu itu. Pertama, kebenaran mutlak dalam Islam itu adalah Allah dan dia menurunkan wahyu yang namanya Al-Quran, Al-Karim dan hadis sahih ya. Dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Itu kebenarannya mutlak. Nah, ketika hal itu sudah ditafsirkan oleh para ulama atau oleh para cendekiawan, ini sudah tidak mutlak lagi benar. Tapi udah relatif. Nah, artinya banyak hal dalam Islam itu yang seolah-olah dari hal yang sama, misalnya hukum merokok, misalnya contoh gitu ya. Ulama A ada yang bilang haram, ulama B ada yang bilang makruh, ulama C ada yang bilang mubah dan lain sebagainya. Ini udah masuk ke relatif. Oke. Tidak mutlak benar, gitu ya. Tidak mutlak benar. Artinya jangan terjebak pada pendapat tunggal. Oke. Itu yang sering menjebak banyak ya kita pengkonsumsi media itu seolah apa yang kita yakini itu kebenaran tunggal. Padahal yang tunggal benar itu adalah hanya Allah. Dia melalui wahyu sucinya dan melalui hadis-hadis Rasulullah makhluknya yang disucikan itu mutlak. Oke. Sedangkan setelah ditafsirkan, istilahnya disyarah dan lain sebagainya, itu sudah tidak mutlak benar lagi. Dan itu artinya kita harus terbuka dalam menerima keberagaman pandangan dan pendapat tentang keagamaan. Oke, terima kasih. Haturun, Tah Dede, Tah Dami, Ustaz Daus, kita tepuk tangan sendiri aja. Baik sahabat Komuji yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini tentu saja dari tadi ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa coba ini gitar ini drum dong harusnya. Bahwa sebetulnya perbedaan itu bisa didapatkan di mana saja. Jadi perbedaan pendapat itu bisa ditemukan tidak cuma di media sosial, YouTube atau Google aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Selama kita bisa baik dengan orang lain, tidak meruncingkan perdebatan, menghasilkan permusuhan, silakan saja dilanjutkan. Toh apapun yang dimuat, baik itu oleh kreator, apapun yang dibaca dan disebarkan oleh para pembaca, tentu suatu saat itu akan ditanyakan, ditagihkan pertanggungjawabannya. Jadi lebih bijak menggunakan sosial media, apapun itu, YouTube, Facebook, Google, mumpung iklan ya, dan segala macamnya. Lebih bijak lagi menyikapinya, dan mulai sekarang kayaknya saya mau mulai lihat YouTube lagi deh. Banyak film bagus. Alhamdulillah ya. Baik sahabat yang di rumah, semoga kita bertemu lagi di acara Ustadz Jam Session berikutnya. Ini Alga, Ini Daus, ini Dede, ini Ami. kita di rumah. Dan kita semua Google Five. Kita ngomongin rumah Komuji, Oh, Google Google 5G aja. Kita di rumah Komuji. Jangan lupa jangan lupa berikan opini
rok pendek kasih opini pendek. Kalau Oke. pakai rok panjang pakai rok pendek. Beda. Oke. Udah pakai rok, pakai kolom lagi itu. Kolom komentar. Yang di postingan Komoji di 13 Januari. Yang Januari, kemarin berarti. yang Postingan kemarin. kuning. Oke. dan nanti kamu akan mendapatkan Nah. giveaway 2 kaos buat Oke. Ya. Oke. Pokoknya sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Waalaikumsalam.